Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di rumah Tuhan dan selamat bersekutu di dalam persekutuan yang indah pada ibadah Minggu Keluarga HKBP Bandung saat ini. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Topik Minggu Keluarga hari ini, mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Kita bersama keluarga diajak dan diingatkan supaya tetap hidup di dalam kasih dengan mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Inilah kami, Tuhan. Inilah kami Tuhan, keluarga rindu datang beribadah kepadamu. Ajarlah kami hidup di dalam kasih-Mu. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil
dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat pada hari Minggu ini tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Renungan situasional. P. Pemimpin J. Jemaat
K. Keluarga, B dan I. Bapak dan Ibu. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap orang dan setiap keluarga patut bersyukur atas segala berkat yang diberikan oleh Tuhan. Walaupun terkadang kita harus menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan keluarga kita, tetapi setiap kita diingatkan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita dan keluarga kita. Kristus dan Roh Kudus, segala kasih sayang dan peliharaan, kasih-Nya tidak tinggal, Tuhan selalu menyertai dan memberkati sekarang dan sampai selama-lamanya. Orang tua adalah pemimpin di dalam keluarga yang memimpin seluruh anggota keluarga untuk menjalankan dalam kehendak Tuhan yang harus mengajarkan dan melakukan kasih di tengah-tengah keluarga, sehingga hidup keluarga semakin berkenan kepada Tuhan, dan itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadilah keluarga yang selalu melakukan kasih, sebab Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, ajar dan bimbing kami untuk tetap taat dan setia melakukan nasihat. Bimbingan orang tua kami terlebih melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tunjukkanlah dalam kehidupanmu bukti kita mengasihi Tuhan dan sesama manusia." Lakukanlah perintah Tuhan dengan taat dan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Hendaklah seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu. Amin. Betapa
pengakuan dosa dan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada semua orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ditetapkan pada Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu
kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat Minggu ke-23 setelah Trinitatis, Minggu tanggal 3 November 2024 pukul 7 WIB. 1. Pertanyaan daerah. Pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 masuk pukul 18 WIB. 1. Daerah 3 Dago di keluarga Nyonya Nurmala Hutahayan Boruna Pitupulu, tempat ruang serbaguna lantai 2. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 masuk pukul 18 WIB. 1. Daerah 5 Malabar di keluarga Helon Siahan Mainar Boru Tambunan, tempat ruang konsistori lantai 1. 2. Daerah 6 Bansel di keluarga Bisman Tambun di Boru Sitorus, tempat Jalan Permai 2 nomor 123 Blok ME Marga Hayu Permai. 3. Daerah 7 Pajajaran di keluarga Jeri Simajuntak Juli Boru Silitonga, tempat Jalan Mega Raya nomor 2. 2. Akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Anjuan Julio Ronai Siahan, putra dari Bapak Roger Ogande Siahan, Ibu Rita Yuriko Boru Hutagalung, Jemaat Daerah 8 Bypass Timur, Jemaat HKBP Bandung, dengan Susi Mariana Boru Hutagalung, putri dari Bapak Maurits Hutagalung almarhum, Ibu Titin Sutiana Boru Simanu Kalit, Jemaat HKBP Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Bandung. Bimbingan pranikah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Bandung. 3. Ibadah Minggu Keluarga. 1. Pada kebaktian pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB hari ini diadakan ibadah Minggu Keluarga dan keluarga duduk berdampingan. 2. Pada setiap ibadah kita akan menyerahkan amplop persembahan bulanan keluarga. 4. Pesta Gotilon HKBP Bandung. Minggu yang akan datang tanggal 10 November 2024 pada kebaktian pukul 10 WIB akan diadakan Pesta Gotilon, Pesta Panen HKBP Bandung. Pada semua kebaktian kita akan mengumpulkan amplop persembahan, amplop Pesta Gotilon yang disampaikan kepada setiap jemaat melalui sintua daerah masing-masing. Parhalado akan memberikan sosok-sosok bagi kita setelah pembacaan warta. Nomor 5. Seminar Kesehatan Mata. Seksi Perempuan Huria mengadakan seminar kesehatan mata pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 pukul 14 WIB bertempat di gereja dengan tema Kesehatan Mata dan Kualitas Hidup. Narasumber Dr. Novita Sidabutar Boru Sitompul. Diharapkan kepada seluruh perempuan agar mengikuti seminar tersebut. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Sosok-sosok Pesta Gotilon. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pesta Gotilon HKBP Bandung akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 dengan tema Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati
dan atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pesta Gotilon atau pesta panen adalah ungkapan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Jemaat hadir ke pelataran bait Allah dengan membawa persembahan atau silua berupa hasil panen pertama atau buah sulung dari pekerjaannya sebagai pertanda kehadiran Allah di dunia. Dasar teologisnya adalah mengingat umat Israel yang penuh penderitaan karena perbudakan di Mesir, sehingga Allah bertindak menyelamatkan mereka dan membawa masuk ke tanah perjanjian yang subur, penuh susu dan madu. Dalam bahasa Batak Toba, Gotilon berarti musim menuai atau masa panen. Momen ini bertujuan membuka dan menyadarkan kita agar berbagai pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna dari Tuhan. Dalam keberdosaan kita, Tuhan tetap memberkati manusia walaupun pemberontakan terus ada di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menghambat berkat yang ingin dicurahkannya bagi manusia. Dengan dasar itulah kita disadarkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan Gotilon itulah sebagai ekspektasi hidup penuh syukur atas kasih Allah yang melimpah. Kita memberi karena Tuhan sudah dulu mengasihi kita. Dalam tradisi Batak terdapat istilah marsiada pari yang berarti saling membantu tanpa harus menerima imbalan. Demikian juga filosofi memberi silua berpegang pada falsafat hidup, lebih baik memberi daripada menerima. Hal ini penting mengingat tujuan Pesta Gotilon HKBP Bandung adalah memenuhi kebutuhan operasional pelaksanaan program Huria, juga menjadi jalan kita untuk mendoakan uluan Huria serta Parhalado agar senantiasa bersatu dan bersinergi untuk meningkatkan pelayanan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, panitia meminta kita sekalian berlomba melakukan hal terbaik tanpa bersungut-sungut, namun selalu penuh sukacita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Sebagai komitmen kita adalah menyanyikan lagu terakhir setiap ibadah minggu. Tuhan karuniamu, roh dan jiwamu semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sukseskan Pesta Gotilon tanggal 10 November 2024 mendatang melalui persembahan dalam amplop merah Gotilon. Dengan selalu mengingat pesan Tuhan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 725 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita hari ini di Minggu Keluarga, yaitu yang tertulis dalam Injil Markus pasal 12, dimulai dari ayat 28 sampai ayat 34. Markus 12 ayat 28 sampai ayat 34, demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya,
hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar kata-katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga Naposo remaja dan anak-anak sekolah minggu. Kalau kita mengingat kembali dari renungan yang kemarin dalam pertanyaan keluarga, ya, kalau kita melaksanakan di rumah, di situ di dalam renungan dikatakan bahwa kasih, ya, kasih itu adalah sebuah kata yang sering kita dengar dan didengungkan banyak orang. Kata kasih itu adalah kata yang paling laris di dalam kamus kehidupan orang percaya. Dan semua dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia akan tahu apa artinya kasih dan berani mengaku bahwa dia sudah melakukan yang namanya kasih. Namun jika kita jujur menjawab, kita menjadi malu karena manusia hanya pintar berteori, tetapi praktek kasih sudah pudar. Karena memang Amanginang yang saya kasihi dan semua jemaat Tuhan, kalau kita melihat banyak sekali peristiwa dan kisah kehidupan ini yang tanpa kasih, dan itu kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau melihat melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana begitu banyaknya yaitu perintah hukum dalam yaitu kehidupan orang Yahudi, ya, atau orang Israel. Ada perintah itu sebanyak 613 hukum, ya. Ini yang menjadi aturan perintah dalam kehidupan mereka, dan kita mengenal itu ada 10, ya. Hukum Taurat pertama sampai 10. Tapi kemudian itu diringkas oleh Tuhan Yesus menjadi 2 hukum utama, ya. Dan itu kita baca tadi dalam pertanyaan, ya, epistel, ya, epistel nats khotbah untuk pertanyaan tadi. Dan kemudian dalam firman Tuhan hari ini, di mana dikatakan hukum, 2 hukum utama, yaitu pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang telah diringkaskan ini, perintah Allah dalam kehidupan umat manusia ternyata tidak rumit, ya, sederhana namun mendalam dan relevan, ya. Dan seandainya jika setiap agama dan kepercayaan mempraktekkan kedua hukum itu, tentu kita dapat melihat bukan seperti yang saya katakan tadi hanya berteori, tapi ya kasih itu akan semakin nyata dalam kehidupan manusia. Bagaimana saling memperhatikan, saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lain. Dan kita mau melihat topik minggu ini juga adalah mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah hubungan mengasihi Allah di sini dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan dengan mengasihi sesama manusia?
Kalau firman Tuhan di sini menyuruh kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, pertanyaannya, apakah kita kuat untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan selama 24 jam di dalam hidup kita sehari? Ini perintah tadi, kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hati, pikiran, jiwa. Ya, berarti total hidup kita ini, totalitas hidup kita ini harus mengasihi Tuhan. Tapi apakah kita kuat mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan selama 24 jam di dalam hidup kita sehari? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dan remaja Naposo sekolah minggu, kalau mengandalkan kekuatan kita tidak dapat melakukannya. Karena kita apa? Kita berdosa. Ya. Termasuk di sini ahli Taurat, termasuk orang Farisi, orang Yahudi. Ini yang diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan hari ini. Walaupun mereka rajin berdoa, melakukan ritus-ritus keagamaan, ya, tetapi untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, tidak mampu mereka lakukan. Kenapa? Apa alasannya? Karena mereka tidak mengasihi sesama mereka yang ada di sekitar mereka. Itu tadi, apa hubungannya mengasihi Tuhan Allah dengan mengasihi sesama manusia? Mampukah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dengan totalitas hidup kita? Padahal mereka tidak mengasihi yaitu sesama manusia. Jadi kalau kita tidak mampu mengasihi orang yang kita lihat, bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat dengan mata kita? Ini. Kalau kita tidak mengasihi orang yang kita lihat dengan mata kita, yang hidup bersama dengan kita, bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat dengan mata kita? Jadi artinya, kalau kita mengatakan mengasihi Allah yang tidak kita lihat dengan mata kita, tetapi tidak mengasihi sesama manusia yang kita lihat, berarti kita adalah pendusta. Itulah firman Tuhan. Ya, bergabusina, ya, pendusta ini. Kalau kita melihat dalam pemahaman orang Yahudi, tidak semua orang manusia itu adalah sesama manusia. Dan sudah halaki, ya. Ini dan sudah joloma, tidak semua manusia itu adalah sesama manusia. Karena di luar Yahudi mereka melihat itu sebagai musuh. Mereka melihat itu sebagai kafir yang tidak perlu dikasihani. Mereka tidak memanusiakan manusia ini yang kita lihat. Ya. Mereka hanya mengasihi orang Yahudi, mengasihi yang terhormat, yang kaya, yang sama dengan mereka. Tetapi orang miskin, janda-janda, yatim piatu, yang sakit, yang berdosa dan tertindas tidak perlu dikasihi. Tidak perlu dikasihi. Tidak ada kepedulian mereka kepada orang-orang yang saya katakan tadi, yang miskin, ya, janda-janda, anak yatim piatu, yang tertindas. Tetapi mereka mengasihi adalah berdasarkan status jabatan sosial mereka. Maka tadi, mampukah kita mengasihi Tuhan Allah ini, ya, dengan totalitas hidup kita, segenap jiwa, pikiran, kekuatan, ya. Hubungannya dengan mengasihi sama manusia yang kita lihat, tidak kita kasihi ini, ya. Jadi itu sudah terlihat dalam kehidupan, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Jadi bagaimana kita mengasihi sesama manusia? Apakah menurut status sosial atau ini sesuka hati kita? Atau mungkin sesuai dengan firman Tuhan hari ini, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Disinilah Yesus menegur dan mengingatkan kita bagaimana orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, agar kita jangan meniru cara-cara orang Farisi dalam mengasihi sesama manusia. Ya, ini. Tapi kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Siapakah sesamamu manusia? Itu pernah, ya. Kita baca, kita dengarkan dalam firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Siapakah sesamamu manusia? Ya.
Sesamamu manusia, di situ diceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Ya. Bagaimana orang Samaria memberikan perhatiannya ketika ada orang yang dirampok, ya, dia mengalami luka, tapi yang lewat siapa? Imam, tidak menolong. Lewat kemudian siapa? Orang Lewi, tidak menolong. Tapi ketika orang Samaria yang tidak diperhitungkan lewat, dia malah memberikan perhatiannya. Ya. Dia malah menolong, membayar penginapannya, membayar pengobatannya. Itulah sesamamu manusia. Jadi kalau masih ada pembedaan-pembedaan di sini, seperti mereka orang Parisi tadi ya, janda-janda, orang miskin yang tertindas, yatim piatu, yang sakit, yang berdosa, ini tidak diperhitungkan, berarti kita adalah pendusta. Kita mengatakan mengasihi Tuhan Allah, tapi yang kita lihat tidak kita kasihi ini. Jadi makanya saya katakan tadi, apakah kita mampu mengasihi Tuhan Allah ya secara totalitas hidup kita dan mengasihi sama manusia, apa yang menjadi hubungannya. Melalui firman Tuhan hari ini, kenapa kita harus mengasihi sesama manusia? Kenapa kita harus mengasihi sesama manusia? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita melalui yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Jadi kalau sudah kita dikasihi terlebih dahulu oleh Tuhan Allah, maka kita harus juga melakukan kasih dalam hidup kita. Jadi rasa kasih itu harus ada dalam hidup kita. Dan melalui rasa kasih itu, ya, rasa benci, rasa iri hati semuanya itu bisa kita hilangkan dari kehidupan kita. Jadi ala nunga parjolo, Tuhani makaholong kita. Oleh karena itu kita juga harus mengasihi orang lain, mengasihi sesama manusia. Saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih, sekolah minggu remaja Napose yang hadir pada saat ini, mengasihi Tuhan dan sesama manusia bukanlah hanya teori. Ya. Seperti lagu itu, semua bisa bilang sayang, indah kan? Semua bisa bilang cinta. Tetapi apakah artinya kalau hanya di mulut saja? Ya, kalau hanya di bibir saja, kalau hanya di mulut saja, itu harus terlihat dalam apa? Dalam praktek hidup. Makanya kalau kita kembali melihat firman Tuhan tadi dalam Jamita Pertanyaan dalam epistel, ya, jangan hanya teori saja mengatakan mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia, tapi itu harus terlihat dalam praktek hidup mereka. Ya. Dalam semua aspek hidup mereka, dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Dan itu juga ada tanggung jawab mereka. Itu harus diajarkan juga. Supaya kasih itu jangan hilang. Diajarkan kepada siapa? Kepada anak-anak. Kepada anak cucu. Ini yang kita lihat. Jadi bukan hanya mengatakan, oh saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi engkau. Tapi dalam prakteknya itu tidak terlihat. Ini yang mau dikatakan melalui firman Tuhan hari ini. Bukan hanya teori, tetapi dalam praktek hidup kita. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran. Itu harus terlihat dalam hidup kita. Sebagaimana umat Israel yang sudah merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sehingga mereka sampai di tanah Kanaan. Mengasihi Tuhan itu, maka haholongi Tuhan harus diwariskan kepada anak cucu mereka. Sehingga mereka juga mengasihi Tuhan Allah. Itu tugas mereka. Harus diberitakan. Oh kami boleh tiba di tanah Kanaan. Itu semua karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu harus diceritakan ketika mereka duduk berdiri, mau tidur, mau makan, semuanya. Segala aktivitas hidup mereka. Itu harus diceritakan kasih Tuhan itu. Supaya apa? Mereka juga mengenal Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Dan itu tanggung jawab kita. Ya. Bukan hanya tanggung jawab gereja. Di minggu keluarga ini. Kenapa kita selalu ada minggu keluarga sekali sebulan? Supaya di sini juga anak cucu kita melihat. Ya. Kita beribadah, kita datang memuji Tuhan. Semua ini karena kebaikan Tuhan yang mengumpulkan kita, yang memperbolehkan kita hari ini boleh duduk bersama di sini. Ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan. Ya.
Kalau sampai saat ini kita boleh duduk bersama di sini, itu adalah karena Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kita Manginang. Dan itu perlu kita tunjukkan dalam hal peribadahan kita. Sikap hidup kita, cara berdoa kita, bagaimana kita memuji Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita katakan kita harus mengasihi Tuhan, ya, kita harus menyembah Tuhan. Tapi ketika lewat hari Minggu, apa yang kita lakukan? Ini, apa yang kita lakukan? Ketika mengalami masalah pergumulan, kita masih mau, ya, pergi ke tempat yang lain, masih mau berdukun, masih mau menyembah roh-roh nenek moyang, masih mau meminta kekuatan ini. Ini salah. Tapi tunjukkanlah kepada anak cucu kita. Ketika kita mengatakan mengasihi Tuhan dalam praktek hidup kita, hanya Tuhan yang kita puji, hanya Tuhan yang kita sembah, hanya Tuhan yang kita muliakan, dan kita mengakui semua yang ada pada kita semuanya adalah dari Tuhan. Amin. Ikonon dotong patorang otak, tua kena kota asa diboto nasida. Dan selalu berulang-ulang kita ceritakan, dulu opungmu ini, mamamu ini, bapakmu ini tidak ada papanya. Tapi bisa seperti ini, itu semua karena Tuhan. Saya bisa menyekolahkan kalian anak-anak saya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ibu Hama, ngaparjolo bapakmu inam kan gini. Maaf ya, kamang inang bukan menyakiti, bukan manungguli sidang olon. Bagi inang yang sudah mabalu di sini ya. Kan itu semua karena apa? Karena Tuhan. Tidak ngalani gugut ada. Ini kan. Ini lihatlah. Umur 15 tahun sudah ditinggalkan bapakmu. Tapi saya bisa ini semua. Karena siapa? Karena Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Jadi anak-anak kita itu harus kita ajarkan untuk mengasihi Tuhan dalam hidupnya, mencintai Tuhan dalam hidupnya. Dan jangan ada Allah yang lain, Tuhan yang lain dalam hidupnya. Ya, dan itu firman Tuhan, itu Taurat Tuhan. Dalam hukum, ya, yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Ini tugas siapa? Tugas orang tua. Ya, tugasmu mengajarkan anak cucumu supaya mereka hanya beriman kepada Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Itu tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab gereja, ya. Tapi tanggung jawab orang tua. Paling banyak anak-anak adalah di rumah bersama dengan orang tua. Dan itu kita ajarkan mulai dari anak-anak. Ketika mau makan berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mau tidur berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Jangan ada orang tua holang ditaruhan geling nak. Ya, masih sekolah minggu tapi dia pulang. Ini salah. Ya. Bukan teladan hidupnya. Banyak orang seperti itu. Tangisoni di hutan rujut-jut semuanya deh. Di kampung itu Amanginang. Dia antar anaknya sekolah minggu, dia suruh sekolah minggu tapi dia tidak sekolah minggu, dia di Lapo. Ya, isi mana? Ya, hari minggu tetap di Lapo. Ini yang kita lihat. Tapi ini, jadi tugas kita adalah seperti firman Tuhan tadi di sini, mengajarkan berulang-ulang ketika duduk, makan, berdiri, semua aktivitas hidup kita itu ya. Kita sempatkan ya memperkenalkan Tuhan itu kepada anak-anak kita dimanapun. Kalaupun anak-anak sibuk saat ini, ketika berjalan kita cerita, oh seperti ini kebaikan Tuhan itu. Ketika di rumah, oh seperti ini kebaikan Tuhan. Sehingga mereka tahu siapa yang harus dipuji, disembah dalam hidupnya. Inilah yang kita wariskan. Bukan hanya harta yang kita wariskan, karena harta itu akan lenyap. Ya. Unang-ulang sekolah ya tung tabi kiri, bagaimana dia supaya nanti ketika ini anak saya udah punya rumah semuanya, ada 7 rumahnya, satu untuk ini, satu untuk ini, satu untuk ini, ada mobilnya semua. Bukan. Tapi kita harus mewariskan yaitu iman ya kepada anak kita, bagaimana mereka ya hanya percaya kepada Tuhan Allah. Aduh tuh. Yang harus kita ajarkan. Terlebih mereka harus ya menjadikan Yesus satu-satunya juru selamat yang telah memberikan kasih-Nya mati untuk kita karena dosa-dosa kita ini. Mereka harus ya memilih Tuhan Yesus dalam hidupnya. Karena itu firman Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan lain. Perkenalkan Yesus itu kepada anak kita, hanya Dia jalan untuk sampai kepada Bapa. Ini mengasihi Tuhan Allah, kemudian mengasihi sesama manusia. Saya mau mengatakan, ini harus kita mulai dari hal yang terkecil,
dari diri sendiri, terlebih di minggu keluarga ini. Kalau kita melihat kasih itu sudah semakin pudar, sudah semakin dingin di tengah-tengah keluarga juga, ya. Tapi saya mau ingatkan bagaimana kita mengatakan mengasihi orang lain, ya, yang di luar kita, yang di keluarga juga tidak kita kasih, ya. Ini, yang di keluarga tidak kita kasih, itu juga pargabus doi, ya. Sama tadi, kita mengatakan mengasihi Tuhan, tapi orang yang kita lihat tidak kita kasih. Bagaimana kita mengasihi orang di luar rumah kita, yang di rumah kita benci. Saya masih ingat ketika tahun baru, waktu anak-anak, orang tua saya selalu bilang, so tungi jalakko jolma di luar sebelum dijalakko orang tuamu, katanya. Gitu. Ya, jangan sempat kita salam orang lain di luar, ya. Padahal orang tua kita tidak salam, keluarga tidak disalam. Ya kan, ada seperti itu. Kan kita kan udah sampai ke tahun yang baru seperti itu, ya. Kan kita pasti salam-salaman. Padahal di rumah tidak kita salam orang tua kita, anak kita. Tapi orang di luar kita salam. Itu pesannya kepada saya. So tungi jalak ko jolma di luar HP natorasmu tidak kau salam. Ini yang mau saya katakan melalui firman Tuhan di minggu keluarga ini. Mari kita mengasihi keluarga kita terlebih dahulu, ya. Bukan membatasi kita tidak mengasihi orang lain, bukan. Tapi itu bersama-sama dengan kita. Ya. Bagaimana kalau kita membenci orang tua kita, membenci anak-anak kita, ini tidak terlihat kasih. Jadi itu harus kita tunjukkan di tengah-tengah keluarga. Jangan katakan mengasihi Tuhan, tapi dalam praktiknya anak-anak tidak ada yang mau patuh. Ketika kita mengatakan mengasihi Tuhan, dalam praktiknya kita terlihat setia kepada Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan katakan. Ketika anak-anak mengatakan dia mengasihi orang tuanya, dia harus taat apa yang dikatakan orang tuanya, perintah orang tuanya. Dan itu dapat kita lihat dalam praktiknya dalam buku ND 550. Ya, semua tahu. Buku ND 550, coba kita nyanyikan. Sekolah minggu juga tahu. Boto hamu ta hede. Tangaku na met, ya. Tangaku na met, taide homa. Tangaku na met hule honma tu debata dai nangi nalojai sayurupaku namai tangaki di homai tangaki di homai tangaki di homai ayat 2 nang patu namet nang patu namet hule hon matu debata tu debata marlojo ngau suruoni dai nangi nalojai nang pati di homai nang pati di homai nang pati di homai. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan? Tanganku yang kecil kuberikan padamu Tuhan. Ibuku yang sudah letih akan kubantu bekerja. Pakai tanganku Tuhan, pakai tanganku Tuhan. Kakiku yang kecil kuberikan padamu Tuhan. Ku berlari melayani panggilan ibu yang lelah. Pakai kakiku Tuhan, pakai kakiku Tuhan. Itu prakteknya, sederhana. Udah ngitordau tapi kiri. Ini di tengah-tengah keluarga. Bagaimana anak-anak mau menolong, membantu, bukan kita paksa ya, tapi kesadaran sendiri. Dia mengasihi orang tuanya, dia mau bantu orang tuanya, dia mau bantu ibunya yang letih. Ya, bekerja pakai tanganku ini Tuhan. Ya, ketika dia mengasihi orang tuanya, dia mengasihi Tuhan Allah. Ini. Kemudian apa? Kakiku yang kecil kuberikan padamu Tuhan. Ku berlari, ya, marlojo ngau suruoni dainang. Seorang hari anak-anak dipanggil. Hei, apa? Tidak didengarkan lagi kita, ya kan? Ini banyak ini. Ini anak-anak ya, bertobatlah ya. Ketika ada orang tua memanggil kita, langsung dengarkanlah, bersyukur kita punya orang tua. Ya, ini. Jadi kalau dipanggil, jangan pura-pura tidak dengar. Ya, ini. Ketika kita dipanggil Butet, apa ma? Ucok, apa ma? Ini, ya. Apa pak ini? Jangan pura-pura tidak dengar.
Ini tadi firman Tuhan yang lagu kita. Ya. Marlojo ngau suruoni, apapun itu. Ya. Itu tanda kasih kita, bukan jadi paksaan. Karena apa kita mau? Karena kita mengasihi orang tua kita. Demikian juga orang tua karena mengasihi anaknya, dia mau berkorban apapun untuk anak-anaknya. Ini, dia mau melakukan apapun untuk anak-anaknya. Agar berhasil sukses sekolah ini. Jadi dimulai dari diri sendiri, melakukan apa yang terkecil pun gak apa-apa. Ya, baru kita lihat, ini tunjukkan di luar kita ini. Jangan kita katakan di luar sana, kasihan saya mau menolong ini, saya mau membuat ini. Tapi di rumah tidak ada kasih. Dan itu mau kita bangun dari pertangyangan, dari ibadah keluarga seperti saat ini. Bagaimana kembali kasih itu dibangkitkan ya, dinyalakan. Dakolan hatan waeng menyalain ade. Tapi itu harus menyala kasih itu di tengah-tengah keluarga ya. Mengasihi orang tua, ayah, ibu, opung. Demikian juga orang tua harus mengasihi anak-anak. Mari kita berikan waktu kita, perhatian kita untuk anak-anak kita kalau kita mengasihi anak-anak kita ya. Karena itu tanggung jawab kita. Ikon ajar honom mudoi ya. Ditiki hudul-hudul ho, ditiki mardalani ho, lau modop po. Tugas siapa? Tugas orang tua. Ini. Jangan kita lupakan tanggung jawab kita ketika kita membawa mereka dibaptis. Itu kan, naolo doho mengajari anak konmi naolo doau. Naolo doho mabuani lau manangin naolo doau. Semua naolo doau. Ya, ini dituntut untuk kita menginang tugas kita itu ya. Jadi melalui firman Tuhan hari ini supaya kita dapat mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Ya, mari kita nyalakan kembali kasih itu dimulai dari keluarga kita ya. Baru itu nanti nyata dalam kehidupan sehari-hari dan disitulah kita boleh menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Pargabus dori dok holong rohana tu mata alai di hosomi dongan najolma ya. Jadi melalui firman Tuhan hari ini marilah kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain dan juga marilah kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, pikiran dan kekuatan kita. Supaya apa? Di sini jelas supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Itu jelas ya. Ketika mereka tidak mau hidup dalam kasih Tuhan, mereka mengalami apa? Yaitu yang namanya bencana, musibah, mereka dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka taat perintah Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Itu yang kita lihat dalam kehidupan umat Israel dalam perjanjian lama. Kemudian kita lihat juga dalam perjanjian baru, Yesus juga meneladankan kasih, bagaimana saling melayani. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya ya, dia basuh kaki murid-muridnya dan dia apa? Katakan, saya memberikan perintah baru kepadamu untuk saling mengasihi. Itu tadi dalam hukum Taurat ya, itu jelas ya, hukum Taurat dikatakan di situ. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus dan itulah jati diri kita, identitas kita, hidup saling mengasihi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami melakukan kasih dalam hidup kami. Jangan hanya di mulut, jangan hanya di bibir. Kami mengatakan kami mengasihi Tuhan, tapi dalam praktek hidup kami tidak menunjukkan kasih kepada keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, atau sesama kami manusia. Oleh karena itu Bapa, kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan kasih. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami dengan yaitu memberikan Yesus Kristus untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, selagi Tuhan kasih kesempatan, mari Tuhan nyalakan kasih dalam hidup kami sehingga itu boleh kami praktekkan, Tuhan kami lakukan di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan gereja, bermasyarakat, terlebih Tuhan dalam kehidupan kami beriman kepadamu. Bapak terima kasih Engkau berikan kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah, Engkau berkati kami semuanya. Dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia. Kau tambahkan kami kesehatan, umur yang panjang, Kau berkati kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Kau berkati kehidupan rumah tangga kami. Berikan kedamaian, kasih yang daripadamu, agar kami Tuhan boleh saling mendukung, melengkapi, menopang satu dengan yang lain. Dan saling menegur ketika ada yang harus dibenarkan.
Bapak yang baik, berkati anak-anak Tuhan yang duduk di bangku sekolah kuliah. Berikan Tuhan kepintaran dan terlebih takut akan Tuhan, agar mereka boleh sukses berhasil dalam sekolah cita-cita mereka. Demikian juga anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Demikian juga yang sudah bekerja, Kau berikan tanggung jawab untuk bekerja Tuhan. Kalau dia mampu dalam hal kecil, Tuhan akan memberikan yang besar untuk dia. Demikian juga anak-anak Tuhan yang sudah cukup umur berumah tangga, Engkau buka hatinya untuk berumah tangga, dan kemudian Tuhan Kau tunjukkan jodohnya yang seiman, yang setia, yang takut akan Tuhan. Dan setiap keluarga yang merindukan keturunan, Engkau berikan indah pada waktunya. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini Tuhan mengalami sakit, yang terbaring di rumah atau di rumah sakit, yang mengalami yaitu kelemahan tubuh, baik yang hadir di sini atau mungkin yang beribadah secara live streaming. Tuhan, biarlah Tuhan yang berikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Jangan biarkan mereka lemah, jangan biarkan mereka putus asa, tapi mereka selalu berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dan Tuhanlah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Demikian juga yang menjaga semua keluarga Tuhan, jangan biarkan putus asa, jangan biarkan lemah, jangan biarkan sakit Tuhan, tapi boleh semangat dengan yaitu mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat mengurus keluarga yang sedang sakit. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan yang berduka, biarlah Tuhan yang menghiburkan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, dan kami juga berdoa buat program gerejamu Tuhan untuk Pesta Gotilon. Biarlah Bapak ajari kami untuk menghitung setiap berkat yang kami terima, sedikit atau banyak Tuhan berkat yang kami terima, ajari kami Tuhan, itu semuanya dari Tuhan. Dan ketika gerejamu Tuhan membutuhkan itu untuk mengembangkan pelayanan, untuk dipakai untuk setiap pelayanan tengah-tengah gerejamu, Tuhan buka hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Jangan biarkan Tuhan kami menutup hati dan pikiran kami Tuhan, tapi kami percaya ketika Tuhan memberikan berkat, kami juga Tuhan pakai untuk berbagi berkat dan juga memberikannya untuk keperluan gerejamu. Dan kami percaya Tuhan akan semakin menambahkan berkat-berkat bagi kami melalui pekerjaan yang kami lakukan. Dan pada saat ini juga hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang mendapatkan berkat dan rezeki, terlebih yang berulang tahun Tuhan, baik ulang tahun kelahiran atau perkawinan. Biarlah Bapa Engkau ajari dia untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan dalam hati yang bijaksana. Biarlah Bapa dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam Tuhan, berterima kasih buat berkat yang boleh dia terima. Bapak yang baik, kami berdoa juga buat segala dosa dan salah yang kami lakukan. Kami mohon ampunilah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami, hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyerahkan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhanlah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.